Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ini adalah pertemuan ketiga dalam pembahasan fikih puasa. Pada sebelumnya, pertemuan kedua kita telah membicarakan berkaitan dengan cara menentukan bulan Ramadan. Lalu kita bicarakan pula syarat kewajiban puasa. Kemudian yang terakhir adalah syarat sahnya puasa seseorang. Ya, bedanya syarat kewajiban puasa adalah bahwa siapa sajakah orang yang wajib melakukan ibadah puasa. Tetapi kalau syarat sah puasa itu siapa sajakah yang jika berpuasa puasanya dianggap sah. Baik dia itu yang termasuk orang yang wajib berpuasa atau orang yang tidak wajib berpuasa, tetapi kalau dia ikut berpuasa maka puasanya dianggap sah, ya. Dan yang membedakan antara wajib dengan yang syarat itu hanya satu, yaitu masalah anak kecil, ya. Kalau anak kecil yang belum mumayyiz, dia tidak sah berpuasa dan tidak wajib berpuasa. Tetapi orang kecil yang sudah mumayyiz, itu tidak wajib berpuasa, tetapi kalau dia berpuasa, puasanya dianggap sah. Namun bukan dianggap puasa Ramadan, tetapi dianggap sebagai puasa sunnah. Dan apa kategori kalau anak itu dikatakan mumayyiz? Kategorinya adalah manakala anak itu sudah bisa makan sendiri dan juga sudah bisa cebok sendiri. Ini menurut ketentuan umum. Ya, biasanya anak usia 3 tahun atau 4 tahun itu sudah bisa makan sendiri dan juga bisa cebok sendiri. Ini pada umumnya seperti itu. Tetapi kalau ada anak, ya, di luar kebiasaan, anak istimewa sampai usia, karena saya punya tetangga, ia sudah kelas 4 SD, tetapi untuk cebok sendiri belum bisa. Nah, ini tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah anak pada umumnya. Kalau anak sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri, maka dia dikatakan mumayyiz. Dan dia kalau mengerjakan ibadah-ibadah pada umumnya seperti sholat, ya, kemudian seperti puasa, meskipun tidak wajib tetapi sah, ya, sholat dan puasanya. Tapi sekali lagi tidak dianggap sholat wajib atau puasa wajib, tapi dianggap sebagai puasa sunnah. Baik, apa sajakah yang menjadi rukun daripada puasa? Rukun puasa hanya ada 2. Ya, hanya ada 2. Yang pertama adalah niat puasa, yang kedua adalah menahan dari segala bentuk yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Ya, tapi yang perlu diketahui bahwa 2 hal ini harus kita fahami betul-betul, tidak sekedar niat puasa, oh yang penting punya maksud, ya. Kemudian menahan dari hal segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang penting tidak makan dan tidak minum. Nah, tidak seperti itu. Ya, ada di sana hal-hal yang perlu diketahui berkaitan dengan khususnya niat ini. Baik, yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja melakukan puasa. Ya. Wa mahalluhal qalbu. Tempat niat menurut kesepakatan para ulama itu ada dalam hati. Oleh karena itu, ya, karena niat itu ada dalam hati, maka tidak cukup sekedar dengan lisan yang dilafadzkan nawaitu shoma ghadin an adai fardhu ramadan lillahi ta'ala. Nah, sekedar melafadzkan dengan lisan, mengucapkan niat dengan lisan itu tidak dianggap sah. Jika apa? Jika hatinya tidak terbetik dalam hatinya bahwa dia berniat melakukan puasa Ramadan. Ya, sehingga karena melafadzkan niat ini tidak sah atau melafadzkan niat ini tidak cukup menggantikan niat dalam hati,
maka lafadz bukan merupakan syarat. Ya, bukan merupakan syarat. Berniat adalah dengan melafadzkannya dengan lisan. Dalil bahwa niat termasuk kewajiban dalam atau rukun dalam puasa adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu hanya dikatakan sah manakala didasari dengan niat. Dan semua ibadah, semua ketaatan harus ada niatnya. Kalau tiada niat, ya, atau kalau seseorang melakukan ibadah tanpa ada niat, atau memang dia tidak bisa berniat seperti anak kecil, orang gila, ya, orang gila tidak punya niat. Kemudian orang yang misalnya dia itu mengalami semaput bahasa Indonesianya. Semaput itu pingsan, orang yang pingsan dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tentu dia tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi apakah dianggap puasa meskipun ia di bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Sebab apa? Karena tidak ada niat. Ya, tidak ada niat yang mendasari dia tidak makan dan tidak minum. Ya. Maka oleh karena itu dalam pembahasan niat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setidaknya ada 3. Terutama jika ini berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Ya, apa itu? Ya. Niat yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan harus terpenuhi 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah meletakkan niat di malam hari. Jadi malam hari itu dimulai sejak terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Itu malam hari. Atau sejak sebelum terbit fajar. Karena kalau sudah terbit fajar bukan lagi malam. Sejak terbenamnya matahari hingga mendekati terbitnya fajar. Maka niat itu harus diletakkan di malam hari. Entah itu setelah ketika sholat maghrib, atau sholat isya, atau ketika ia melakukan aktivitas sahur. Yang jelas niat itu diletakkan sebelum terbitnya matahari. Ya, kalau seandainya dia baru berniat ketika matahari terbit, ya, maka niatnya di sini batal. Niatnya batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Seseorang yang tidak meletakkan niatnya di malam hari, ya, sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak akan sah. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan tentang masalah niat di bulan Ramadan atau sebelumnya, niat ini yang harus diletakkan di malam hari adalah niat puasa wajib. Karena puasa wajib ini boleh bermakna puasa Ramadan, boleh bermakna puasa qada bulan Ramadan. Artinya ketika Ramadan ia safar sehingga dia tidak berpuasa di dalamnya, maka dia harus mengganti di luar bulan Ramadan. Maka ini pun niatnya harus di malam hari. Kemudian puasa yang wajib pula adalah puasa nazar. Ya, ini juga niatnya harus diletakkan di malam hari. Kemudian juga puasa kafarat, ini juga harus diletakkan di malam hari. Tetapi kalau puasanya itu sifatnya sunnah, tidak wajib, seperti puasa Senin Kamis, atau puasa 10 bulan Muharram, atau puasa Asyura, atau misalnya puasa Daud, atau puasa Sya'ban seperti sekarang ini, maka tidak harus berniat di malam hari. Boleh dia berniat sebelum matahari tergelincir. Artinya sebelum zuhur. Ya, dengan catatan ya selama itu dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya saya lupa niat di malam hari ketika hari Senin.
Ya, di pagi hari saya cari makanan, jam 8 saya cari makanan di dapur kok enggak ada. Ya, karena tidak ada, maka ya sudahlah. Sudah jam segini, mendingan saya puasa. Nah, boleh tidak niat semacam itu? Jawabannya boleh, dengan catatan sebelum jam 8 tadi itu, sebelum jam 8 dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, belum minum, juga belum melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus diperhatikan pada niat puasa wajib adalah ta'yin. Ta'yin adalah menentukan apa yang sedang kita lakukan. Tidak sekedar niat, tetapi juga menentukan puasa apa yang kita lakukan itu. Ya, jenisnya apa puasa yang kita lakukan itu? Apakah puasa Ramadan, puasa wajib, ataukah puasa sunnah? Nah, tentu kalau dalam hal puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka adalah bentuk daripada puasanya adalah puasa wajib. Ya, ini harus ditentukan dalam diri kita. Dan ini umumnya ta'yin ini harus berlaku di semua niat ibadah. Ya, misalnya kita sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Selain kita niat melakukan ibadah sholat, ya, bentuk sholat yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka kita harus menentukan 2 rakaat itu sholat apa. Ketika kita takbiratul ihram, apakah sholat subuh, ya, karena dilakukan di pagi hari ketika fajar shadiq telah tiba, atau 2 rakaat sholat ini merupakan sholat ratibah, sholat sunnah fajar. Ya, maka harus dibedakan. Karena kalau orang itu sholat di pagi hari, kemudian dia takbir Allahu Akbar tanpa menentukan niatnya, dia niat sholat di dalam hatinya ketika dia takbir, tetapi dia tidak menentukan jenis sholat yang ia lakukan, maka pada kondisi tersebut 2 rakaat itu tidak dianggap sebagai sholat subuh, juga tidak dianggap sebagai sholat sunnah ratib, tidak dianggap sholat rawatib fajar, tetapi hanya dianggap sebagai sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah yang tidak ada namanya. Sah tidak sholatnya? Sholatnya sah, tetapi tidak dianggap sholat wajib, juga tidak dianggap sholat rawatib. Maka kita harus menentukan apa niat yang kita lakukan dalam ibadah kita, karena ya niat itulah yang akan membedakan apakah itu sholat wajib ataukah sholat sunnah, apakah itu ibadah wajib, apakah ibadah sunnah, apakah puasa wajib ataukah puasa sunnah. Ya, karena banyak sekali ibadah-ibadah yang bentuknya sama, tata caranya sama, sehingga untuk membedakannya, untuk menentukannya harus dengan niat. Terkhusus puasa Ramadan, ya, maka dalam hati kita harus terbetik, harus menyadari, harus menentukan puasa apa yang akan kita kerjakan keesokan harinya. Sehingga kalau seandainya dia cuma berniat puasa saja tanpa menentukan puasa Ramadan, ya, maka niatnya tidak dianggap sah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung pada niatnya. Kemudian berikutnya, ini potongan pertama, innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, adalah dalil, ya, kewajiban orang berniat ketika melakukan ibadah. Potongan berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa segala atau setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, potongan kedua ini menjadi dalil, ya, menjadi dasar kalau kita harus menentukan, mentakyin apa yang kita niatkan itu. Ya, potongan pertama innamal a'mal binniyat itu dalil wajibnya berniat dalam setiap ibadah, sedangkan potongan kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa, dalil kita harus menentukan, ya, macam perbuatan yang akan kita lakukan, mentakyin itu tadi, ya, menentukan macamnya. Dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i
rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan yang kesimpulannya telah tadi kita isyaratkan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan niat, ya, yang harus terpenuhi dalam niat adalah takrar, yaitu mengulang-ulang niat kita. Kita tahu puasa Ramadan itu berkisar antara 29 sampai 30. Nah, hari pertama dan hari kedua adalah dua ibadah yang berdiri sendiri. Ya, hari kedua dan ketiga demikian juga adalah ibadah yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, jika seseorang berpuasa di hari ketiga, ya, dan dia batal melakukan salah satu pembatal puasa, maka tidak secara otomatis puasa di hari pertama dan kedua batal. Yang batal mana? Puasa mana yang batal? Hanya puasa yang ia lakukan di hari yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa puasa di hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya sampai akhir Ramadan adalah ibadah yang berdiri sendiri. Ya, jika rusak salah satu di antaranya tidak membuat puasa-puasa di hari-hari sebelumnya membuat batal. Nah, ini menjadi dalil kalau kita niat itu harus kita ulangi setiap malamnya, ya, sebelum fajar. Ya, sehingga sekedar niat di awal Ramadan saya berniat melakukan ibadah puasa dan menjamak, ya, menggabungkan seluruh puasa-puasa yang akan ia lakukan di hari-hari berikutnya, ini niat yang tidak memadai. Ya, sekali lagi, karena ibadah puasa itu antara hari 1, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai hari ke-29 dan 30 adalah ibadah puasa yang berdiri sendiri. Ya. Kemudian, nah ini ada satu hadis yang menjadi dasar bahwa yang namanya niat pada puasa sunnah tidak harus dilakukan di malam hari. Boleh dilakukan di keesokan harinya, di pagi hari, yang penting sebelum datang zawal, waktu zawal, ketika matahari berada di atas kepala kita sebelum waktu zuhur. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bertanya kepada Aisyah, "Hal indakum min ghadain?" Wahai Aisyah, punya makanan enggak di pagi hari ini? Maka Aisyah mengatakan tidak punya, wahai Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni idzan asum." Kalau begitu hari ini saya puasa saja. Ya, daripada ndak makan seharian ndak dapat pahala, ya mendingan ndak makan seharian berpahala dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Nah, ini hal ini baik, ya, dilakukan oleh para mahasiswa, ya, perantau-perantau anak-anak kos, terutama di akhir bulan, ya, karena mungkin kiriman orang tua sudah menipis. Daripada boros makan, daripada tidak makan, daripada lapar hanya makan 2 kali dalam sehari, mendingan di siang harinya berpuasa. Kalau dikasih makanan ya dimakan, ya tidak jadi puasa. Tapi kalau tidak dikasih makan oleh tetangganya, mendingan berpuasa, ya, dengan niat puasa apa? Puasa sunnah. Baik, ini berkaitan dengan puasa dan 3 hal yang harus terpenuhi di dalamnya. Kemudian niat yang berikutnya adalah, ya, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa sajakah hal-hal yang membatalkan puasa? Ya, sekiranya ada 7 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Ya, makan dan minum adalah 2 hal yang membatalkan puasa jika dilakukan secara sengaja. Dan bukan karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Karena mungkin ada orang yang baru masuk Islam, kemudian berpuasa, ya, dan dia tidak tahu makan dan minum membatalkan puasa. Atau karena seseorang itu dipaksa untuk makan dan minum oleh orang kafir atau oleh orang yang tidak menyukainya atau yang memaksa adalah musuhnya. Maka pada kondisi semacam ini
puasanya tidak batal. Ya, barang siapa makan dan minum ya sedangkan dia lupa kalau dia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal meskipun yang ia makan dengan jumlah nas yang ia makan banyak atau minum yang ia minum banyak lebih dari 1 gelas, tidak masalah. Asalkan apa? Tidak disengaja dan karena lupa. Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa kalau dia berpuasa sehingga dia makan dan minum, hendaknya ia meneruskan puasanya. Ya, menyempurnakan puasanya, tidak dianggap batal puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena yang memberi makan ia dan yang memberi minum ia adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari. Kemudian yang kedua adalah yang membatalkan puasa segala sesuatu ya yang masuk pada al-jauf. Ya, dalam anggota tubuh manusia, masuk ke dalam anggota tubuh manusia. Min manfadhin maftuh, dari lubang yang terbuka. Nah, ini adalah kaidah ya. Apa saja yang membatalkan puasa adalah segala benda yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang terlihat oleh mata. Sehingga kalau tidak terlihat oleh mata tidak membatalkan puasa. Sedangkan yang dimaksud dengan dalam tubuh manusia ya dimag atau ma wara al-halaq, segala sesuatu yang berada di dalam tenggorokan kemudian sampai ke pencernaan dan usus manusia. Dan yang dimaksud dengan lubang yang terbuka adalah mulut, telinga, kemudian kubul atau pantat, kemaluan, kemudian dubur, ya, baik dari laki-laki maupun perempuan. Atas dasar kaidah tersebut, maka al-qutrah minal udhuni muftirah li'annaha manfadun maftuh. Oleh karena itu obat telinga, cairan yang dimasukkan ke dalam telinga itu membatalkan puasa. Yang kedua, tetesan air yang diteteskan ke mata membatalkan tidak membatalkan. Kenapa? Karena mata bukan lubang yang terbuka. Jadi kalau sakit mata kemudian memakai obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata bukan lubang yang terbuka. Yang kedua, ya, al-huqnah asyarjiyah muftiratun. Jadi suntik yang dimasukkan ke dalam pantat, ya, maaf. Ya, ada beberapa metode pengobatan yang dimasukkan lewat lubang pantat. Membatalkan tidak? Jawabannya membatalkan. Kenapa? Karena pantat adalah lubang yang terbuka. Yang berikutnya al-huqnah al-waridiyah la tuftir, yaitu infus yang dimasukkan lewat otot, ya, lewat otot dalam tubuh manusia, di tangan atau di mana, itu membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena otot atau yang semacamnya, infus yang pada umumnya itu yang diletakkan bukan pada tempat anggota tubuh manusia yang terbuka. Dan demikian seterusnya. Dan ini semua contoh-contoh di atas ya hanya dikatakan membatalkan puasa apabila dilakukan secara sengaja. Ya, tetapi jika dilakukan tidak sengaja karena lupa, ya, maka tidak dianggap membatalkan. Seperti yang dilakukan oleh seseorang yang makan dan minum karena lupa. Permasalahan berikutnya, ya, contoh kasus masalah yang mungkin sering terjadi adalah manakala orang tertidur, ya, atau orang yang sedang menguap atau apalah, ketika mulut terbuka tiba-tiba ada lalat dan nyamuk masuk ke dalam mulut seseorang, atau debu di tengah jalan ketika berkendaraan di waktu kemarau, di waktu panas,
ya masuk ke dalam mulut atau masuk ke dalam telinga atau bahkan ke hidung. Apakah hal tersebut membatalkan puasa? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena sulit ya untuk terhindar dari hal-hal semacam itu, apalagi debu. Ya, kemudian lalat, kemudian nyamuk tadi kan bukan atas dasar keinginan kita, bukan maksud kita, tetapi memang karena keinginannya, keinginan hewan tersebut. Ya. Sedangkan tidak bisa kita katakan lalat jangan masuk, ya kan bisa. Kemudian seandainya orang berpuasa kemudian menelan ludah, apakah ludah itu membatalkan puasa? Ludah yang kita kenal, yang kita telan itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak membatalkan. Kenapa? Karena memang sulit untuk berlepas diri darinya. Kita saja setiap hari dalam 1 jam menelan ludah itu berapa kali? Sering sekali. Ya. Ini dengan catatan jika ludahnya tidak sampai keluar mulut. Kalau ludahnya sudah keluar mulut, sudah di tangan, kemudian kita telan lagi, maka itulah yang membatalkan puasa. Kemudian kasus lain adalah ketika mungkin gigi kita misalnya keluar darah dan bercampur dengan ludah. Lalu ludah yang bercampur dengan najis itu kemudian tertelan. Ya. Dan dia tidak mau kemudian mencuci mulutnya. Kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Apakah membatalkan? Jawabannya membatalkan puasa. Maka yang wajib bagi seseorang apabila mulutnya bercampur dengan najis, misalnya berdarah gusinya berdarah bercampur dengan air liur, maka hendaknya ia buang dan berkumur-kumur untuk membersihkannya. Kalau ketika dia berkumur-kumur tersebut ya tidak sengaja ada air yang masuk, maka tidak membatalkan puasanya karena tidak disengaja. Ya, dengan catatan dia tidak berlebihan ketika berkumur-kumur. Tapi kalau berkumur-kumur berlebihan di luar batas kewajaran, maka inilah yang membatalkan. Tapi kalau berkumur-kumur sewajarnya, berkumur-kumur ya, tidak berlebihan, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Sama juga dengan orang yang kemudian berwudu, melakukan kumur-kumur dan menghirup air ke dalam lubang hidung. Jika dia tidak berlebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dan kemudian ada yang masuk, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Yang jadi masalah adalah ketika orang berlebihan, memang sengaja dengan harapan ada air yang masuk, inilah yang kemudian membatalkan puasa. Kemudian kasus lainnya adalah ketika orang berpuasa sehabis sahur di siang harinya masih ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Ya, kemudian sisa-sisa makanan itu sulit atau kita tidak menyadari kalau ada makanan yang tersisa di sela-sela gigi. Ya. Apakah kemudian jika sisa-sisa makanan itu terbawa oleh ludah kita kemudian tertelan akan membatalkan puasa? Jawabannya, jika memang sangat sulit untuk membedakan atau memang kita tidak menyadari dan sulit untuk mengambil sisa makan di sela-sela gigi itu, ya, maka kita tidak dianggap sebagai orang yang melakukan pembatal puasa. Kita dianggap orang yang dimaafkan. Terutama jika sulit, ya sekali lagi, jika sulit kemudian kita sudah berusaha mengeluarkannya tapi tidak bisa. Tapi kalau memang tidak sulit kok sengaja kita telan, maka baru itulah yang membatalkannya. Kemudian pembatal yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Muntah karena disengaja. Ini juga salah satu pembatal puasa. Fa in ta'akkada as-sha'im anna syai'an lam ya'ud thaniyatan ila jawfih. Walakin idza ghalabahu al-qai' lam yadur. Ya. Muntah dengan sengaja itu maksudnya dengan cara misalnya memasukkan jari ke dalam mulut. Ini juga termasuk muntah yang biasa, yang disengaja. Termasuk muntah sengaja. Memang dia itu sengaja mendatangi tempat-tempat yang jijik, ya, dengan niat memang pengen muntah. Walaupun ia tidak berusaha dengan jarinya memasukkan ke dalam mulut, tapi dia
ya membawa dirinya ke tempat-tempat najis, tempat-tempat yang jijik sehingga membuat muntah, itu pun termasuk orang yang dianggap muntah karena sengaja. Tetapi jika muntah ini tidak sengaja, naik mobil, bepergian, safar, ya atau lain sebagainya, atau tidak sengaja melewati tempat najis yang jijik sehingga dia muntah, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Walau alima anna ba'dan mimma kharaja qad 'ada ila jawfi biduni qasdin minhu. Meskipun ya sisa-sisa muntahan yang ada di keluar sampai ke mulut itu ada sebagian yang kembali ke perut, ini enggak masalah. Ya, ini tidak masalah. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dilaporkan oleh Abu Hurairah, yang direkam oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Ya, kalau orang muntah muntah karena tidak disengaja, ya, maka tidak wajib baginya qada. Artinya puasanya masih dianggap sah. Ya, masih dianggap sah. Wa man istaqa'a, tapi barang siapa orang yang istaqa'a sengaja memuntahkan isi perutnya, barulah orang tersebut dianggap orang yang batal puasanya. Pembatal puasa yang keempat adalah al-wata'u amdan. Ya, melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Meskipun tidak sampai keluar air mani. Yang penting yang menjadi catatan di sini adalah asalkan kemaluan seseorang itu keluar atau kemaluan seseorang itu masuk ke dalam kemaluan perempuan, ya maka sudah dianggap batal puasanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai nampak kalian, sampai kalian bisa membedakan mana benang putih dan mana benang hitam. Ya, ini adalah kiasan untuk fajar. Benang fajar dengan benang putih itu adalah kiasan untuk fajar. Ya. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian lengkapilah puasa kalian, sempurnakanlah puasa oleh kalian hingga malam hari. Ya, jadi dari fajar oleh Allah Ta'ala wajibkan atas kita untuk menyempurnakannya hingga malam hari ketika matahari telah terbenam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian mencumbui istri kalian sedangkan kalian sedang dalam kondisi beriktikaf di dalam masjid. Yang dimaksud dengan benang putih pada ayat 187 surat Al-Baqarah di atas adalah dhau'un nahar, cahaya matahari yang ada di siang hari. Sedangkan yang dimaksud dengan benang hitam adalah zulmatul lail, yaitu cahaya gelapnya malam. Yang dimaksud dengan fajar adalah dau'un yatla' mu'taridan fil ufuq yantahi bitulu'ihi lail wa yabda an-nahar. Sedangkan yang dimaksud dengan fajar itu adalah ketika fajar shadiq, ya, karena fajar itu ada dua, ada namanya fajar shadiq, ada namanya fajar kadhib. Fajar kadhib itu adalah cahaya yang berada di ufuk, ya, tetapi bentuknya itu dia lurus ke atas, tidak menyamping, tidak kanan dan tidak kiri, ya, istilahnya horizontal, ya. Dia adalah cahaya yang lurus ke atas, warnanya putih, dan cahaya itu nanti tidak lama kemudian akan redup. Itu yang disebut dengan fajar kadhib. Tapi fajar shadiq itu berbeda bentuknya. Fajar shadiq itu melintang, ya, dia semburatnya itu mengenai belahan kanan dan belahan kiri, tidak lagi ke atas tapi melebar, ya. Dan fajar shadiq itu tidak lama kemudian akan semakin terang. Kalau fajar kadhib itu semakin kemari dia semakin redup. Maka puasa itu dianggap
mulai berpuasa jika telah tiba fajar shadiq. Maka bersetubuh melakukan hubungan suami istri adalah salah satu pembatal puasa. Ini jika dilakukan secara sengaja. Kalau dia lupa, laki-laki perempuan lupa, atau misalnya istrinya sedang safar kemudian datang ke rumah, ya kemudian lupa, ya kalau mereka sedang berpuasa, maka ini tidak membatalkan puasa. Meskipun ada yang mengatakan ini membatalkan karena sangat jarang orang yang keingat, ya orang ingat atau orang lupa ketika melakukan hubungan suami istri. Tapi dalam mazhab, menurut pendapat yang benar adalah bahwa orang lupa melakukan hubungan jima, hubungan suami istri, bersetubuh dengan pasangannya, maka ini membatalkan puasa. Dan ketika dia ingat, ketika kemaluannya masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka wajib dicopot. Ya, wajib dicopot. Kalau dia teruskan dan dia dalam kondisi ingat, maka dia harus membayar kafarat. Artinya ya sudah terlanjur masuk, ya, sayang kalau dicopot. Nah, ini membatalkan puasa dan dia wajib membayar kafarat. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa adalah istimna, yaitu usaha untuk mengeluarkan mani dengan sengaja. Masturbasi, bahasa kerennya. Ini juga termasuk membatalkan puasa. Entah itu dengan cara mubasyarah, dia sengaja mencumbui istrinya, ya, dengan menciumnya sampai keluar air mani, itu juga membatalkan puasa. Atau dengan tangannya, ya sengaja mengeluarkan air mani dengan tangannya, masturbasi dengan tangannya, ini juga membatalkan puasa, dengan catatan jika ini disengaja. Tetapi kalau tidak disengaja atau memang dia keluar secara alamiah karena saking capeknya atau lain sebagainya, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian menjadi catatan juga adalah apakah mencium istri itu dimakruhkan? Jawabannya tidak. Di bulan Ramadan kita boleh mencium istri. Ya. Dalam mazhab Syafi'i bahwa mencium istri itu dimakruhkan karena dia merupakan salah satu penyebab orang melakukan hal-hal lebih di situ, dan ia berpotensi munculnya syahwat sehingga memungkinkan keluar air mani, sehingga ini dimakruhkan oleh ulama, ya. Tetapi ya, dan ini dimakruhkan untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi untuk mereka yang syahwatnya lemah, ya sudah tidak harus tua, ya, karena ada orang muda yang syahwatnya lemah, yang sekedar mencium saja tidak membuat syahwatnya bangkit, ini tidak dimakruhkan, tetapi lebih baik dia tinggalkan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Aisyah istri beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim. Bahwasanya kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau biasa menciumiku meskipun dia berpuasa. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yamliku irbahu. Siapakah di antara kalian yang bisa menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah menahan syahwatnya? Ya, ini perkataan Aisyah ini catatan terakhir oleh Aisyah, wa ayyukum yamliku irbahu. Siapa di antara kalian yang bisa menahan syahwatnya lebih daripada Rasulullah, menunjukkan di sini ada catatan bahwa meskipun Rasulullah melakukannya, tapi alasannya bahwa Rasulullah bisa menahan syahwat, bisa mengendalikan dirinya, ya. Sehingga Aisyah ingin mengatakan, kalau kalian tidak bisa menahan syahwat kalian, tidak bisa mengendalikan syahwat kalian, maka jangan kalian mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama menerangkan annahu yanbaghi lakumul ihtiras anil qublah. Hendaknya kalian jaga-jaga terkait mencium istri ini. Wala tatawahhamu min anfusikum annakum mithlan nabi sallallahu alaihi wasallam fi istibahatiha. Jangan kalian menganggap kalian seperti nabi yang bisa mengendalikan syahwat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengendalikan, ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam terjaga dari sesuatu yang lebih daripada mencium. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas.
Ya, keduanya membatalkan puasa dan bahkan menyebabkan seorang wanita terhalang dari melakukan ibadah puasa. Kalau dia tetap berpuasa ketika haid dan nifas, maka dia berdosa. Ya. Misalnya jika seseorang wanita sudah melakukan sahur, ya sudah berniat di malam hari, kemudian dia sudah berpuasa, menjelang berbuka tiba-tiba keluar darah. Nah, maka ini membatalkan puasa. Atau di siang hari, atau di ketika duha, ini juga membatalkan puasa. Dan dia harus membatalkan puasanya dan mengqadanya setelah ia suci di luar bulan Ramadan. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang wanita ketika beliau ditanya, ya, apa sebab jika wanita itu dikatakan agamanya kurang? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita apabila ia haid, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Ini yang menunjukkan bahwa wanita dikatakan sebagai manusia yang agamanya kurang. Karena ada beberapa hari setiap bulannya ia tidak bisa berpuasa, tidak bisa melakukan ibadah sholat. Padahal dua ibadah itu merupakan ibadah yang besar. Salah satu syiar agama kita. Tetapi karena terhalang karena haid dan nifasnya, maka wanita di sini dianggap orang yang pahalanya berkurang. Tapi jangan khawatir, wanita-wanita yang haid, ya, tidak usah khawatir, apalagi di bulan Ramadan tidak perlu minum obat karena Allah Subhanahu wa taala telah mencatat ya pahala bagi orang yang sakit, ya. Sebagaimana Allah masih memberikan pahala kepada orang terhalang karena uzur syar'i, ya, seperti ketika dia sehat. Ketika wanita tidak haid, ketika tidak nifas, biasa banyak membaca Al-Quran. Sehari 1 juz, 1 hari 2 juz, 1 hari 5 juz, dan biasa berpuasa. Kemudian ia melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan di situ haid atau suci dari haid dan nifas. Maka ketika dia haid, Allah tetap mencatat dia sebagai orang yang membaca Al-Quran 1 juz atau 2 juz, tergantung kebiasaan dia sebelum terjadi haid pada dirinya. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah yang membatalkan puasa, gila. Ya, datangnya gila, wariddatu dan riddah. Riddah itu apa? Murtad. Semoga Allah melindungi kita darinya. Keduanya adalah pembatal puasa dan menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah puasa. Ya, demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.